Masih bersama Tugas Enteng. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Tugas Enteng. Apakah sekolah pemirsa ini sudah masuk belum jadi sekolah penggerak atau SMKPK? Nah, kalau sudah masuk, tepat sekali. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana alur tujuan pembelajaran ya dalam kurikulum sekolah penggerak atau SMKPK. Seperti yang kita ketahui bahwa SMKPK atau sekolah penggerak itu menggunakan kurikulum yang berbeda dengan kurikulum 2013 atau 2006. Nah, di sini perbedaan pertama adalah pada alur tujuan pembelajaran. Kalau kita di kurikulum sebelumnya kita tahu namanya silabus. Nah, silabus itu memuat tujuan pembelajaran, memuat materi, kegiatan, metode dalam bentuk tabel seperti ini, kemudian nanti akan diterjemahkan dalam bentuk RPP ya. ATP, alur tujuan pembelajaran, di sini fungsinya sama dengan silabus ya. Jadi dapat kita katakan bahwa ATP atau alur tujuan pembelajaran itu sama dengan silabus ya. Dalam rangka apa? Memberikan panduan setahun itu kita akan mengajarnya apa. Nah, ATP sendiri merupakan susunan secara logis tujuan pembelajaran dari yang paling sederhana menuju yang paling kompleks agar peserta didik ini mencapai tujuan, mencapai capaian pembelajaran. Nah, bedanya di kurikulum ini adalah adanya capaian pembelajaran. Kalau kurikulum sebelumnya kita mengetahui adanya KIKD ya, kompetensi inti, kompetensi dasar. Di kurikulum sekolah penggerak atau pusat keunggulan ini kita menggunakan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini lebih dinamis ya, lebih bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Misalkan tempat saya SMK ya, jadi SMK itu bahasa Inggris sudah masuk di kelompok kejuruan ya. Jadi bahasa Inggris ini memungkinkan sekali setiap jurusan, setiap program studi itu berbeda sesuai dengan karakter masing-masing jurusan itu. Kita secara umum dulu ya, jadi capaian pembelajaran bahasa Inggris yang saya gunakan ini adalah fase E. Fase E itu adalah untuk kelas 10. Ini memiliki 3 elemen pembelajaran, 3 elemen CP, capaian pembelajaran, yaitu menyimak, berbicara. Menyimak itu adalah listening, berbicara speaking ya. Kemudian membaca, memirsa, membaca reading, kemudian memirsa itu viewing atau watching ya bisa ya. Kemudian menulis writing, mempresentasikan presenting. Jadi di dalam capaian pembelajaran bahasa Inggris itu mengenal 3 elemen. Kalau keterampilan bahasa 4, tapi di capaian pembelajaran ini diringkas lagi menjadi 3. Ada yang digabung, ada yang ditambah. Sehingga komposisinya seperti ini. Nah, dari capaian pembelajaran secara umum di sini, ini disebutkan beberapa jenis teks. Nah, di sini jenis teks, kemudian di sini ada beberapa materi-materi yang disampaikan. Misalnya ini menyampaikan keinginan atau perasaan, berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian, dan seterusnya. Ini kita breakdown ke dalam materi atau konten yang akan kita sajikan selama setahun. Nah, dari capaian pembelajaran setiap elemen di sini kita dapat simpulkan bahwa capaian pembelajaran menyimak, berbicara ini punya konten ini ya. Untuk yang hitam di sini bisa kita temukan di capaian pembelajaran, sedangkan yang hijau ini kita tambahkan karena kebutuhan saja ya. Tidak ya tidak apa-apa. Kemudian untuk membaca, memirsa itu kita temukan seperti ini ya, jenis-jenis teks. Kemudian untuk menulis, mempresentasikan juga jenis-jenis teks. Tapi, nah ini uniknya bahasa adalah setiap materi itu bisa mengandung elemen 3 ini. Jadi opinion ya, misalnya asking and giving opinion, memberi dan meminta opini, itu bisa jadi elemen berbicara, menyimak, bisa membaca, memirsa, bisa menulis, mempresentasikan. Nah, kayak gitu ya. Jadi setelah kita breakdown di dalam konten seperti ini, selanjutnya kita akan membuat program setahun pembelajaran.
Nah, program setahun pembelajaran ini kayak seperti minggu efektif ya. Kalau dulu kita di kurikulum sebelumnya itu kita jumlah dulu minggu efektifnya selama setahun, ini contohnya adalah 36. Kemudian jumlah jam pelajaran per minggu untuk kelas 10 ada 2 jam. Nah, untuk materi kita susun bebas menjadi semester ganjil genap. Kemudian yang pertama adalah kita tentukan dulu elemen capaian pembelajaran yang mau kita ajarkan atau mau kita pertajam di dalam materi itu apa. Karena bahasa Inggris itu satu materi itu bisa mencakup 3 elemen, jadi semua dicentang ya kayak gini. Selanjutnya kita kenal ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah istilah baru. Sebenarnya di kurikulum sebelumnya sudah ada nilai-nilai karakter ya, tapi belum terwujud. Sekarang sudah terwujud dalam nama profil pelajar Pancasila. Ada di sini 6 profil yang kita biasakan kita tanamkan kepada siswa, dari beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan tunggal global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini coba kita implementasikan dalam pembelajaran kita. Nah, kita coba semua profil ini kita akan terapkan di dalam setiap materi, maka kita centang semuanya seperti ini. Jadi tidak ada yang terlewat. Untuk alokasi pertemuan untuk introduction itu 2 pertemuan. Kemudian jumlah JP-nya tadi 2, kalau dikali jadi 4. Nah, seperti ini alokasi waktunya. Nah, kalau program setahun pembelajaran sudah kita tentukan seperti ini sehingga menghasilkan jumlah jam untuk masing-masing materi, maka selanjutnya kita buat alur tujuan pembelajaran, atau kalau zaman dulu ya silabus. Nah, alur tujuan pembelajaran ini seperti tadi saya katakan bahwa ini merupakan susunan secara urut, secara logis dari tujuan pembelajaran mulai yang paling sederhana sampai yang paling kompleks di mana siswa itu harus kuasai. Nah, di sini sesuai dengan elemen CP-nya kalau bahasa Inggris ya, itu kita coba untuk breakdown menjadi spoken kemudian written cycle ya, siklus lisan dan siklus tulis. Saya menggunakan di sini pendekatannya adalah genre based approach ya, pendekatan berbasis genre atau jenis teks. Kenapa saya pilih ini? Karena di capaian pembelajaran sendiri itu dicantumkan ada metode pembelajaran genre based approach ya, dan saya ingin mencoba untuk menerapkannya. Kalau menggunakan model pembelajaran lain ya silakan, boleh, tidak masalah, bebas. Nah, kata instruktur saya begitu. Tapi saya coba untuk genre based approach. Apa itu genre based approach? Ada BKOF atau Building Knowledge of the Field, kemudian Modeling of Text, Joint Construction of the Text, kemudian Independent Construction of the Text. Jadi nanti akan memproduksi teks. Nah, itu. Jadi genre based approach itu pendekatan berdasarkan jenis teks. Nah, seperti ini. Nanti akan kita jabarkan di dalam modul ajar ya, di video selanjutnya. Nah, jadi kegiatannya setiap pertemuan ini alokasi waktunya 2 JP. Ini contohnya adalah introduction atau perkenalan. Pertama, saya menggunakan spoken introduction, ini yang lisan dulu. Jadi BKF-nya akan saya perdengarkan beberapa contoh teks perkenalan secara lisan. Kemudian penjelasan materi tentang cara berkenalan tadi. Kemudian menyusun teks secara siswa itu menyusun teks, tapi kita bimbing, guru bimbing secara berkelompok. Kemudian siswa menyusun teks secara mandiri. Mandiri itu boleh berkelompok, tapi di sini adalah basisnya tidak dibimbing guru. Jadi mereka membuat sendiri, meskipun berkelompok tidak masalah. Jadi kegiatannya itu. Sedangkan yang written itu nanti akan menulis ya, menulis. Jadi memproduksinya dalam bentuk tulisan. Kalau ini memproduksinya dalam bentuk mempresentasikan ya, maju di depan kelas. Nah, ini seperti ini. Kemudian untuk materi selanjutnya juga sama, ini factual report, kemudian degree of comparison, spoken. Setiap materi ada spoken dan written-nya.
Nah, seperti ini ya, sampai di akhir adalah recount text ya, ini ya, recount text. Ya, itu ya alur tujuan pembelajaran. Nah, nanti akan kita jabarkan di dalam modul ajar. Nah, jangan sampai kelewatan, silakan tetap pantau video di Tugas Enteng. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya tentang modul ajar. Jangan lupa kalau mau download bisa di link deskripsi. Sampai jumpa, salam Tugas Enteng.